Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan memaparkan hasil kerjasama kami yang telah kami lakukan mengenai tugas ilmu pertanian dan biosistem tentang proses transformasi pengolahan agroindustri, khususnya pada komoditas singkong. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Fadil, Ikrimah, Hoiriyah, Alia, dan Marta. Pada kesempatan kali ini, pembahasan materi karakteristik pohon singkong akan dijelaskan oleh Marta. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Poin pertama adalah singkong. Apa sih yang dimaksud dengan tanaman singkong? Singkong atau Manihot esculenta pertama kali dibudidayakan oleh suku Maya di Yucatan, Meksiko. Singkong sejenis tanaman umbi-umbian dari keluarga Euphorbiaceae atau tanaman asli daerah tropis Amerika Latin. Singkong dibudidayakan untuk akar umbinya yang menghasilkan tepung. Singkong sangat populer di Indonesia. Singkong dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ubi kayu atau ketela pohon. Bahasa Sunda menyebut singkong dengan sampeu, sedangkan bahasa Jawa menyebutnya pohung atau telokaspe. Telokaspe merupakan perpaduan dua kata dari bahasa Spanyol dan Portugis. Selanjutnya ada karakteristik pohon singkong. Yang pertama ada daun yang berbentuk menjari dan daunnya tunggal yang dapat dimanfaatkan untuk sayuran dan pakan ternak. Yang kedua ada akar, jenis akar serabut terspesialisasi yang memiliki cabang yang membesar yang disebut umbi, yang dapat dimanfaatkan sebagai tepung, tape, dan olahan lainnya seperti keripik. Dan yang terakhir itu ada batang, bentuknya berluas dengan luas sekitar 4 cm dan memiliki warna coklat kekuningan yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan, bahan biobriket, dan sebagai bahan penanaman kembali. Terus selanjutnya ada karakteristik umbi singkong. Yang pertama ada kandungan nutrisi. Umbi singkong mengandung sejumlah nutrisi penting seperti vitamin C, mangan, tembaga, dan kalium. Terus ada karbohidrat tinggi, di mana umbi singkong ini kaya akan karbohidrat sehingga menjadikannya sebagai sumber energi yang baik. Terus ada fleksibilitas pengolahan. Umbi singkong dapat diolah menjadi berbagai produk makanan seperti keripik, tape, atau makanan pokok seperti tepung, tapioka. Dan yang terakhir ada tahan lama. Umbi singkong dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama jika disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya produk utama kita yaitu keripik singkong. Keripik singkong adalah makanan yang terbuat dari singkong yang diiris tipis-tipis kemudian digoreng dengan menggunakan minyak goreng. Biasanya rasanya adalah asin dengan aroma bawang yang gurih. Untuk proses pembuatan keripik singkong sendiri itu pertama-tama kita harus menyortir si singkong itu. Kemudian kita kupas dan direndam dan dicuci bersih. Kemudian dipotong-potong dan diiris tipis. Potong iris tipis. Setelah itu direndam lagi dengan menambahkan penyedap rasa atau baking soda agar saat singkongnya digoreng itu akan renyah dan tidak mudah alot. Kemudian setelah direndam kedua itu baru ditiriskan. Setelah singkong tiris, baru singkong siap digoreng dan dikemas. Faktor internal dan eksternal pada singkong. Faktor internal pada singkong terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan terdiri dari kekayaan nutrisi, peringkat panen yang tinggi, stabilitas harga, pengolahan yang sederhana, pemanfaatan secara menyeluruh, potensi ekspor, pasar yang luas, beradaptasi dengan iklim tropis, ketersediaan bahan baku, kekuatan pasar, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi,
varietas unggul, daya tahan penyakit, pengembangan produk inovatif, dan toleransi terhadap kondisi tanah yang buruk. Faktor internal yang kedua ialah kelemahan. Kelemahan di sini terdiri dari konsumsi berlebihan dapat menyebabkan keracunan, rentan terhadap serangan hama, kebutuhan perawatan yang lebih intensif, masa panen yang lama, keterbatasan penggunaan tanah, ketergantungan pada cuaca, struktur pohon singkong yang rapuh, rentan terhadap penyakit, rentan terhadap perubahan harga, tidak tahan terhadap salinitas tinggi, rendahnya daya simpan, kualitas biji yang tidak merata, mahalnya pengolahan limbah, persaingan dengan produk substitusi, dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Oke, selanjutnya adalah opportunity. 1. Peningkatan permintaan akan makanan tradisional, potensi pasar ekspor yang luas, inovasi produk olahan, dukungan pemerintah, permintaan pasar yang stabil, produk pemanfaatan seluruh bagian tanaman, potensi pengembangan agrowisata, potensi pengembangan produk organik, penelitian dan pengembangan varietas unggul, pemanfaatan sumber daya lahan yang belum maksimal, meningkatnya kesadaran akan makanan sehat, ketersediaan modal usaha yang mudah, kemitraan dengan pabrik pengolahan, sumber yang semakin sadar akan produk lokal, potensi pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya adalah ancaman. Yang pertama, perubahan iklim yang tidak stabil. 2. Serangan hama dan penyakit yang berbahaya. 3. Persaingan dengan produk impor. 4. Kenaikan harga bahan baku dan pupuk. 5. Perubahan kebijakan perdagangan. 6. Keterbatasan lahan dan air. 7. Kekurangan akses ke pasar global. 8. Penurunan kualitas tanah. 9. Kurangnya promosi dan edukasi. Rumusan strategi penjualan produk. 1. Melakukan analisis SWOT. 2. Melakukan kolaborasi dan bekerja sama dengan petani singkong untuk meningkatkan kualitas bahan baku singkong dan memastikan pasokan yang stabil. 3. Promosi dan pemasaran yang efektif menggunakan strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk memakai packing yang aman dan menarik. 4. Membangun jaringan distribusi yang efisien untuk menjangkau pelanggan dengan lebih baik dan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai proses transformasi pengolahan agroindustri pada komoditas singkong. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.